Supaya kita hatinya bersih ya harus punya target dulu. Kalau punya target kemudian kita fokus. Misal begini ya, ini ceramah nih sekarang. Sesudah ceramah ini saya harus evaluasi mana tadi perkataan yang ada riaknya, yang ingin memamerkan diri, memamerkan ilmu, memamerkan kepintaran, memamerkan kesolehan versi diri. Itu kan ada tuh riaknya ya. Mana yang ujub, periksa sambil ceramah teh, mana yang lagi merasa diri beda dari yang lain. Itu kan semuanya hati ya. Mana yang lagi sombong, misalkan meremehkan dalam cara menyuruh, hei Gus kali itu kenapa kok gitu, kenapa kalau ke orang yang dihormati kita sopan, oh berarti kita sombong. Karena kalau orang rendah hati ke siapapun sama ininya sopannya. Tapi kalau orang yang sombong, sopannya hanya kepada orang yang dia dia anggap lebih tinggi dari dia. Kepada yang ke bawahnya dia ketus ya. Nah, periksa mana yang saya ini tadi ada dilebih-lebihkan, didramatisir, mana yang sia-sianya. Itu harus diperiksa nih. Ini 1 jam ceramah nih sangat mengandung banyak penyakit hati. Terus misal nanti ada orang ketemu tamu misalkan ya, atau zoom-zooman, itu zoom itu kan banyak wajah di sana. Wajah siapa yang dilihat, siapa aja, itu semua itu harus dievaluasi. Nah, orang yang tidak punya program membersihkan hati, dia tidak punya waktu untuk mengevaluasi dirinya karena dia udah sibuk merasa benar. Padahal rahasianya itu adalah dievaluasi ya. Harus tahu ilmunya, kemudian kita berguru, harus punya gurunya setidaknya seperti kita ke dokter lah, ke ahli membaca. Gitu ada siapa istrinya Dokter Asep kan ahli membaca hasil lab ya. Kita juga lihat hasil lab, cuman nggak ngerti ini kenapa jadi banyak angka plus begini. Padahal yang plus itu yang bermasalah. Kan wah positif nih, keren ya nggak? Kalau nggak hati-hati kan kita harus berpikir positif. Nih COVID saya positif nih, nah itu kan ngaco hadirin. Harus ke yang berilmu ya, kemudian rajin evaluasi diri dan tiap waktu evaluasi. Apa nih penyakit tadi? Kalau ketemu yang salah istighfar. Astagfirullah, tekad saya tidak akan mengulangi. Begitulah hadirin, diantaranya upaya kita. Lalu kalau ingin hatinya bersih, kata Imam Ibnu Qayyim kan kurang lebih, kalau waktunya tidak diisi oleh kebaikan, maka waktu kita pasti diisi oleh yang lainnya, yaitu kemaksiatan atau kesia-siaan. Jadi gempur saja waktu kita ini oleh hal yang baik. Itu membersihkan hati. Karena kalau kosong dari kebaikan, ngisi tuh keburukannya. Bagaimana riadoh supaya tidak dengki? Jangan dengki atuh ya. Dah. Dengki itu dia yang zolim, dia yang nelangsa. Jadi dengkinya kita ke seseorang tidak akan merubah apa yang Allah tetapkan kepada orang yang didengki. Halo? Kan yang ngatur rezeki Allah, yang ngatur takdir Allah. Kita sebel ke seseorang tidak akan menghalangi apa yang Allah tetapkan. Malah bisa ngejungkel, dia naik pangkat, kita naik tensi. Dia ganti mobil, kita ganti kulit, megar hadirin. Nah, dan asal tahu saja bahwa tiap orang tuh punya coupling takdir masing-masing. Jangankan sekompleks, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya. Bapak berapa orang adik kakak Pak? Bapak berapa orang adik kakak? 10 bersaudara. Wajahnya sama tidak sama Pak? Beda. Ibu bapaknya sama? Sama. Maksudnya ibu bapak dengan ibu dan bapak dari 10 anak ini sama?
Ah. Bapak kenapa bingung? Ya saudara kandung tidak sama ya, yang tidak sama. Saya jadi pusing sendiri ini. Jadi bapak ini siapa? Enggak, maksudnya sekeluarga berapa orang anaknya Pak? Jadi saya 10 berapa? Bersaudara dan 10 bersaudara ya, bapaknya sama, ibunya sama ya. Nggak apa-apa Pak. Kok Bapak jadi cemas begini ya? Nah itu yang 10 bersaudara tuh sekarang sudah pada tua-tua belum? Iya, paling ini paling bungsu itu lahiran 68. Aduh, Bapak hitung sendirilah ya. 52 tahun. Yang paling bungsu 52 tahun. Yang paling tua nih Ya lah. 69. Oh, tunji Pak. Setahun satu ya nggak apa-apa ya, udah terjadi ya, qadar Allah. Bapak bungsu? nomor 5. Nomor 5. Oh. Lahir 58. Masya Allah. Bapak 62 tahun. Setahun lagi dong. Iya. Iya 63 maksudnya. Baik, beda-beda Pak rezekinya? Beda-beda. Profesinya beda-beda? Iya, jodohnya beda-beda? Pasti ya. Kemudian bentuk badannya beda-beda? Beda. Bakatnya beda-beda? Kalau lebaran tuh bisa kelihatan beda-beda ya kalau lagi ngumpul. Padahal ibu bapaknya sama. Kenapa? Karena yang ngaturnya tuh Allah. Yang siapa yang paling mulia di antara 10 itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bersih hatinya, yang paling diterima amalnya. Insyaallah takwa dia. Ya. Jadi jangan ngebanding-banding mobil cuman kaleng, besi, plastik, kaca. Nggak mungkin derajat seseorang diukur oleh mobilnya, apalagi sekarang banyak yang belum lunas. Ya.